Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini 3 September 2021 bersamaan dengan hari Jumat. So, saya ada buat deposit pada hari Isnin nggak kalau tidak silap. Kalau kita tengok di sini mana tengok pada 30 September. Oke, pada 30 September tuh saya ada deposit 25 USD dan bukanlah mau cakap yang tidak ada loss, memang ada, cuma daripada 30 hari bulan lalu saya buat deposit dan sehingga ke hari ini saya telah berjaya membuat trading dan berjaya meraih sehingga 225 USD hanya dalam masa seminggu. So terakhir entry saya pada yang saya buat ialah Catch JPY, yaitu pada semalam Catch JPY. So kalau kita tengokkan Catch JPY ini daripada sini sampailah di atas. Untuk Catch JPY saja tengok ada loss. Untuk Catch JPY saja saya telah profit sebanyak 39 USD, tapi yang loss ini pada satu hari bulan. Yang ini satu hari bulan. So pada 2 hari bulan itu saya ada trade lagi untuk P Euro JPY. So saya buat postmortem sajalah untuk P Catch JPY. Oke, semalam di mana tuh? Semalam. Oke. Saya coba tengok balik. Rasanya di sini kali. Ini. Semalam saya ada entry buy di kawasan sini, dan kalau saya ukur sehingga ke hari ini market sudah bergerak 50 pips. Bermaksud market nih boleh bagi profit lebih kalau market itu baik dengan kita lah. So semalam saya ada entry di sini, tapi saya melihat di time frame M15. Oke. Apa yang saya nampak di sini ada berlakunya ekstrim. So bila berlakunya ekstrim, saya cepat-cepat naik ke time frame H1 untuk perhatikan apakah signal dan setup yang berlaku. So di H1 nih yang saya nampak adalah signal arah kuku buy, solid candle bullish yang panjang telah close panjang dan kuat lah. Kalau macam ini body dia lebih panjang daripada shadow, bermaksud ini satu kenaikan yang kuat. Kemudian saya tidak perasan, yang saya tidak buatlah macam mana kebiasaan yang saya lakukan, yaitu menunggu re-entry ini diaktifkan. Cuma bila saya coba tengok-tengok di time frame M15, saya nampak ada berlakunya ekstrim, dan ekstrim itu selari dengan re-entry di time frame besar. So bila saya tengok di M15 ini ada ekstrim,
barulah saya turun ke M15. Oke, sebelum tuh saya tanda dulu candle last bearish yang close, dan saya coba turun ke M5 menit. Apa yang saya nampak juga berlaku ekstrim. So di dalam code BBMA ada re-entry ekstrim. Ini bermaksud sudah ada code multi time frame untuk BBMA. Jadi disinilah saya mulai entry dengan lot 10% walaupun modal tuh kecil, tapi saya coba memberanikan diri, sebab saya walaupun risiko tuh kita kena sentiasa beringat, tapi bila sudah jumpa code multi time frame seperti begitu, saya coba yakinkan diri lah, dan alhamdulillah daripada setup ini saja saya telah meraih profit 30 USD. Bermaksud saya ada hold satu entry untuk packet JPY. So macam mana saya entry? Oke, ini di time frame M5 menit. Ini di time frame M5 menit, time frame ketiga untuk packet JPY. Jadi paling baik untuk entry ke JPY selepas berlakunya ekstrim ini. Kalau kita tengok di M15, untuk ekstrim dia mesti ada candle reverse dan ada candle retest. So ini adalah candle reverse, berlakunya candle bearish, kemudian di adanya candle reverse, dan inilah candle retest. So kalau saya tanda candle retest ini, dan turun ke time frame M5 menit, kita coba perhatikan di mana entry itu berlaku. So bermaksud entry itu berlaku di atas di antara mid BB dan juga top BB. So saranan saya lebih baik kalau kita mau layer, dan kita buka entry secara berperingkat, sebab keluasan untuk entry BBMA ini dia tidak ada entry point seperti yang digunakan pakai dalam teknik SND, tapi BBMA ini menggunakan zone sebagai tempat kita entry. So untuk kita kecilkan zone entry itu, sebaik-baiknya selepas candle ini close, candle ini close, nampak entry candle bermain di antara mid BB dengan top BB. So tips untuk kita layer adalah secara berperingkat, kemudian pastikan entry kita sebaik-baiknya adalah di antara mid BB dan hingga ke low BB. So kalau kita ada entry di sini, kita sebaik-baiknya tunggu lagi ada candle yang bermain di antara mid BB hingga ke low BB. So kalau kita tengok dalam keadaan charts ini, hanya ada 1, 2, 3 batang candle saja yang bermain di kawasan mid BB dan ke low BB. So disinilah entry saya. Di sini entry pertama, di sini entry yang saya layer. Oke. Kalau macam saya kan, coba kita tengok entry yang saya buat. 10 sen lot yang saya masuk adalah 0.10.
Jadi bila masuk 0.10 nih dengan equity yang kecil, sebaik-baiknya kita asal profit kita kena ambil sebaik-baiknya kan, sebaik-baiknya profit 10 pips kita ambil lah itu entry kita, dan tinggalkan satu entry macam yang saya buat nih. Ini adalah entry yang saya buat, yang saya tinggalkan. Dia berjaya bagi profit dalam lingkungan 30 pips. Oke. Jadi yang lain tuh saya ambil sebab saya tidak mau kalau berlakunya di luar jangkaan, market tidak ikut apa yang kita harapkan, market terjun, sekurang-kurangnya kita sudah ada keuntungan, dan yang kita set BE itu tidak akan rugi lah. Oke. So macam itulah kebiasaan yang saya buat. So kalau kita tengok account saya sudah ada dua. Sebenarnya dua account ini adalah account yang bermula daripada modal 25 USD, dan kalau kita tengok ini ada entry goal. Saya ada entry goal tadi. Entry goal ini saya melihat di time frame H1. Di H1 juga ada arah kuku buy. So di M15 ini di M15 di sini ada re-entry buy. So di M15 sama juga dia ada reject MA50 di sana. So apabila ada reject MA50 bermaksud ia juga adalah ekstrim, sebab MA50 ini berperanan sebagai support yang bersifat dynamic. So bila ada MA50 yang reject di sana, barulah saya beralih ke M5 minute. Kalau di M5 minute, coba kita perhatikan betul-betul di M5 minute. Di M5 minute, price telah membentuk MHV. Selepas berlakunya MHV adanya arah kuku. So sebelum berlakunya MHV saya merasa yakin yang price akan naik apabila wujudnya ini. Ini adalah CRS dominan. Selepas berlakunya CRS dominan, candle bearish ini sebenarnya candle entry, tapi saya terlewat, dan apabila candle ini naik muncul dan bergerak sehingga ke atas, barulah saya entry. Sepatutnya saya boleh dapat entry yang lebih awal, dan di sini saya ada open position lagi satu, sebab selepas berlakunya candle arah kuku dan membentuk momentum, dia memberikan lagi satu re-entry. Ini untuk di M15 price mungkin boleh sahaja turun sampai ke bawah ini semula, sebab di M15 itu belum lagi ada re-entry. Price belum lagi ada candle yang menyentuh zone malo. Berkemungkinan kalau market tidak terus naik, dia akan mencari malo terlebih dahulu, barulah dia membuat satu kenaikan. Kebiasaannya macam itu. So itu saja yang saya boleh kongsikan. Setup saya tetap sama, tidak ada yang istimewa, dan saya trade berdasarkan kefahaman. So untuk kali ini itu sahaja yang boleh saya kongsikan. So saya harap rekan-rekan yang menggunakan BBMA sebagai strategi dalam bidang forex bolehlah dapatkan sedikit maklumat ataupun apa-apa ilmu daripada
video yang saya buat inilah. So itu sahaja yang saya dapat kongsikan. Sekian, assalamualaikum, selamat petang, dan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.